Halo semua, jumpa lagi di Academy Indonesia YouTube channel, tempat kamu belajar soft skill gratis, simple, dan tentunya mudah untuk dipahami. Saya RK, profesional soft skill trainer. Di sini siapa saja yang kalau terkena masalah, padahal sudah diselesaikan dengan solusi Anda, tapi masih terjadi lagi, bahkan berulang lagi. Kalau nggak mau seperti itu, simak materi berikut ini. Di materi kita kali ini, saya akan fokus membahas tentang bagaimana caranya Anda agar mampu menganalisa akar penyebab masalah dari setiap masalah yang Anda temukan, baik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkungan kerja Anda. Dan tools yang akan kita gunakan adalah tools yang paling mudah, yaitu adalah 5 Why Analysis. Nah, 5 Why Analysis ini pun adalah salah satu tools atau metode menganalisa akar penyebab masalah yang biasa digunakan dalam continuous improvement, di mana kita akan memperbaiki setiap hal yang dirasa kurang efektif dan kurang efisien. Bahkan, ketika Anda mampu menemukan akar penyebab masalah, harapannya masalah itu tidak akan berulang dan tidak akan terjadi lagi. Karena sebagaimana iceberg teori, bisa jadi masalah yang Anda lihat saat ini itu hanya permukaan gunung esnya saja. Hanya gejala masalahnya saja. Padahal di bawah permukaan gunung es tadi, itu masih terdapat bongkahan-bongkahan akar penyebab masalah yang harus Anda selesaikan. Makanya, yuk pahami 5 Why Analysis ini dengan baik agar mampu menyelesaikan sampai ke akar penyebab masalah yang paling terdalam. Lalu Coach RK, 5 Why Analysis ini apa? Jadi 5 Why Analysis ini sebetulnya adalah metode atau tools yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dengan cara menanyakan why sebanyak 5 kali pada gejala masalah yang kita lihat atau yang kita temukan. Bagaimana contohnya, Coach? Kita langsung praktik aja ya. Ini misalkan ada sebuah masalah dari seorang mahasiswa, di mana yang bersangkutan itu punya masalah belum lulus kuliah, ya aktualnya sudah 10 semester, belum juga lulus kuliah. Nah, masalah ini bisa jadi adalah gejala masalah, atau kita sebut dengan simptom. Yang kalau kita tidak selesaikan sampai ke akar masalahnya, masalah ini tidak akan pernah selesai, bahkan akan terus berulang. Ya. Nah, dengan cara 5 Why Analysis, kita akan menanyakan why sebanyak 5 kali. Ya, untuk gejala masalah ini masuk sebagai why level 0-nya. Dimana kalau kita tanyakan why yang pertama, masuk ke dalam why level 1. Ya, untuk bisa mendapatkan why berikutnya, Anda perlu mengobservasi, perlu melihat secara langsung kondisi aktual based on data faktualnya yang ada di lapangan. Ya, why level 1, kenapa belum lulus kuliah? Karena skripsi belum selesai, misalkan ya, setelah Anda observasi tentunya. Dan itu fakta. Kenapa skripsi belum selesai? Karena masih ada revisi skripsi yang belum dikerjakan. Nah, ya. Kemudian kenapa masih ada revisi skripsi yang belum dikerjakan? Masuk why level 3. Karena belum bisa fokus mengerjakan revisi skripsi. Kenapa belum bisa fokus? Ditanyakan kembali. Masuk ke why level 4. Karena ternyata sibuk pacaran ya yang bersangkutan. Ternyata pada saat kita observasi dan faktual ya, why level 5-nya itu karena dia belum menjadikan lulus kuliah sebagai prioritas utama. Nah, why level 5 ini kita sebut dalam 5 Why Analysis sebagai akar penyebab masalah atau kita sebut sebagai root cause. Di mana kalau kita fokus pada level 5 ini dan kita membuat solusinya, harapannya why level 5-nya selesai akan menyelesaikan why level 4 hingga ke why level 0-nya itu bisa diselesaikan. Sehingga masalahnya tidak akan terulang kembali dan akan selesai hingga ke akar penyebab masalahnya. Lalu bagaimana contohnya dalam lingkungan kerja misalkan ya? Nah, ini saya punya contoh yang sangat-sangat mudah. Misalkan, wah target kita untuk sales bulan April sampai dengan Mei tahun ini tidak tercapai target 100%. Ya, aktualnya hanya tercapai 76%. Nah, masalah ini bisa jadi masih berupa gejala masalah atau simptom yang kalau kita tidak selesaikan sampai akar penyebabnya, itu bisa terjadi lagi, dan berulang kembali.
Ya, makanya kita cari nih Y level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Kita observasi di lapangan, ada data dan faktualnya, sehingga kita menemukan Y level 1-nya ternyata sales tidak achieve 100% karena target penjualan harian dari produk reguler dan promo tidak tercapai. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Anda lihat lagi di lapangan, observasi lagi. Oh, ternyata Y level 2-nya stok bahan baku produknya limit. Sehingga tidak bisa push untuk jualan, gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ternyata pada saat diobservasi, pengiriman bahan baku dari supplier atau vendor sering terlambat dan tidak sesuai dengan estimasi saat order, baik dari jumlah kuantitinya maupun dari jenis barang yang diordernya. Kemudian setelah Anda identifikasi kembali, masuk ke Y level 4-nya. Apa itu? Ternyata ini disebabkan karena kemampuan produksi dan armada pengiriman dari supplier kita itu tidak mampu memenuhi kebutuhan bahan baku sesuai dengan order. Ada nggak Y level 5-nya? Oh, ternyata sudah tidak ada. Ya sudah, berarti di sana saja. Karena memang walaupun namanya 5 Y analysis gitu ya, tapi untuk Y-nya disesuaikan dengan masalah yang kita temukan. Bisa jadi kurang dari 5Y ataupun lebih dari 5Y hingga kita bisa menemukan akar penyebab masalah utamanya. Sehingga Y level 4 dalam contoh ini itu sudah menjadi yang namanya akar penyebab masalah atau root cause. Kemudian setelah menemukan akar penyebab masalah atau kita sebut dengan root cause tadi, apa harus dilakukan, Coach? Anda bisa mencantumkan setiap akar penyebab masalah tadi ke dalam tabel identifikasi solusi seperti ini. Contohnya di masalah yang pertama ya, Anda cantumkan mulai dari gejala masalahnya Y level 0 sampai akar penyebab masalah yang terdalam Y level 5-nya. Kemudian cari alternatif solusinya, fokus pada solusi untuk menyelesaikan akar masalah utama yang paling dalam, Y level 5 dalam masalah ini. Harapannya ketika Anda bisa menyelesaikan masalah Y level 5 ini, maka Y level 4 bisa selesai masalahnya, Y level 3, Y level 2, Y level 1, sampai Y level 0-nya pun bisa terselesaikan dan tidak akan terulang kembali. Mudah diaplikasikan kan 5Y analysis ini? Pahami terus, lakukan analisa terus hingga ke akar masalahnya. Jangan sampai Anda kena masalah yang sama terus. Saya Coach RK, profesional soft skill trainer. Sampai jumpa lagi di video-video Soft Skill Academy Indonesia berikutnya. Sampai jumpa.